Halo teman-teman, kali ini Karona mau mendongeng tentang kehidupan seekor binatang di timur Indonesia. Nah, siapa namanya? Namanya adalah Modo. Karena Modo ini adalah seekor komodo. Kita kenalan dulu ya sama komodonya, namanya Modo. Halo teman-teman, namaku Modo. Aku adalah binatang yang tinggal di Nusa Tenggara Timur. Aku punya teman banyak sekali. Wah, sebanyak apa emangnya? Banyak kak, aku suka diajak bermain juga sama mereka. Dan kali ini aku diajak bermain menari rangkup alu. Oh, ternyata Modo diajak oleh teman-temannya bermain rangkuk alu. Rangkuk alu adalah permainan khas Nusa Tenggara Timur. Dimainkan dengan cara melompat-lompat sambil menari di atas bambu yang digerak-gerakkan. Salah satunya yang paling seru adalah ketika beruang bermain bersama yang lainnya. Beruang senang sekali bermain dan melompat-lompat. Ayo Modo, ikut bermain bersama kita. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Modo diajak bermain oleh teman-temannya, tapi Modo tidak mau. Ia hanya diam di pojokan dan tiba-tiba menangis. Wah, siapa yang suka menangis kayak Modo? Tapi kenapa ya Modo menangis? Yuk, kita tanya bareng-bareng teman-teman di rumah. Ikutin kata-kata Karona ya. 1, 2, 3. Modo temanku, mengapa kamu menangis? Aku menangis karena gigiku sakit. Oh, gigi Modo sakit. Ia tidak bisa bermain rangkuk alu dengan alasan gigi Modo sakit. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu tunggu, aku punya cara. Apa caranya? Ternyata beruang menawarkan, coba bagaimana kalau kamu minum air hangat saja? Atau kamu bisa juga meminum air hangat yang dicampur garam. Atau kamu bisa juga minum, maksudku mengunyah daun yang bisa menyembuhkan sakit gigimu. Tapi ketika beruang memberikan solusi yang macam-macam, tiba-tiba Modo berteriak. Diam! Wah, kenapa Modo berteriak seperti itu? Lalu dia pun berkata, Sebenarnya aku tidak sakit gigi. loh, jadi sebenarnya ada apa denganmu? Sebenarnya aku tidak bisa menari rangkuk alu. Aku malu. Jadi aku berbohong saja biar kalian tidak mengajakku bermain rangkuk alu. Hah? Kamu bohong sama kita? Iya. Tidak perlu bohong. Kamu tinggal bilang sama kita. Kan kamu bisa saja bermain di samping kita sambil memukul-mukul gendang. Oh, begitu ya? Iya, teman yang jujur lebih disukai. Oh, teman yang jujur lebih disukai. 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 Sejak saat itu Modo gak lagi berbohong, karena teman yang jujur lebih disukai. Kita bermain rangkuk alu bersama ya. Tapi kali ini Modo akan memukul-mukul kendang saja, karena dia memang tidak bisa menari. Terima kasih. Itu tadi cerita yang judulnya Modo Tak Mau Menari, diambil dari buku Tunas Integritas KPK. Terima kasih teman-teman. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Karona di Dongeng Karona di channel YouTube Majalah Buku. Ini sekarang Karona ada di padang rumput yang luas, indah banget karena Karona
akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik buat adik-adik semuanya. Cerita ini berkisah tentang dua orang anak, namanya adalah Runi dan Rudi. Coba Kak Rona mau dengar suaranya adik-adik. Namanya siapa? Yang pertama adalah Runi. Benar. Dan yang kedua adalah Rudi. Benar. Runi dan Rudi. Runi dan Rudi adalah seorang kakak beradik yang bersekolah di satu sekolah yang sama. Kebetulan mereka punya satu tugas yang sama nih. Kira-kira apa ya tugasnya? Kita akan cari tahu. Ketika itu Runi dan Rudi pergi ke rumah Datuk. Datuk tentu heran, ada apa nih Runi dan Rudi datang ke rumah Datuk? Kemudian Runi berkata, "Datuk, kami ingin meminjam peralatan untuk berkebun." "Iya Datuk, kami butuh peralatan untuk berkebun," kata Rudi. Kemudian Datuk berkata, "Tumben Runi dan Rudi mau berkebun? Emang ada apa?" Runi dan Rudi itu berkata, "Iya Datuk, kami mendapatkan tugas dari sekolah untuk berkebun. Kami mendapatkan benih dan kami diminta untuk menanamnya," kata Runi. "Iya begitu Datuk, dan ini adalah benihnya." Rudi memberikan benih itu kepada Datuk. Datuk kemudian memegang benih itu, dilihat dengan seksama. Benih bunga matahari ini. "Iya Datuk, benar, itu benih bunga matahari." "Coba Rudi, pinjam kaca pembesar milikmu." Rudi adalah seorang anak yang selalu membawa kaca pembesar kemana-mana. Karena Rudi adalah seorang yang suka sekali menjadi detektif. Jadi ia suka membawa kaca pembesar. Diberikanlah kaca pembesar itu kepada Datuk. Dan Datuk melihat dengan kaca pembesar benih yang diberikan oleh Rudi. "Dari mana kamu mendapatkannya?" kata Datuk. "Ini dari guru kami Datuk. Kami diminta untuk menanam ini." "Baik, tanamlah dengan baik. Kamu boleh membawa semua peralatan berkebun ini. Ingat, ini adalah benih kejujuran." Begitu kata Datuk. Rudi dan Rudi tidak mengerti maksud benih kejujuran. Dia hanya membawa benih itu dan membawa peralatan berkebun, lalu bersiap untuk menanamnya di rumah. Wah, senang sekali mereka berkebun. Mengambil pot, mengambil tanah, pupuk, kompos, dan memasukkannya ke dalam pot, lalu menanam benih itu dengan sangat bahagia. Akhirnya, saat dimana mereka berdua harus membawa benih itu ke sekolah tiba. Tapi walaupun sudah lebih dari 2 minggu menanam, tidak ada sedikit pun tanaman yang muncul dari pot itu. Rudi dan Runi tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia lakukan adalah selalu tiap hari menanam dan merawat benih itu dengan baik. Dan ketika hari itu pun tiba, teman-temannya membawa pot yang penuh dengan bunga-bunga indah. Bunga matahari, bunga sepatu. Tentu mereka malu karena tidak ada sedikit pun bunga yang muncul dari potnya. Akhirnya Pak Guru pun berkata, "Anak-anak, ini saatnya kalian bercerita tentang tanaman yang kalian tanam. Ayo semua maju ke depan." Semuanya maju, termasuk Runi dan Rudi. Tapi Runi dan Rudi terlihat sangat malu karena tanamannya tidak ada bunganya sama sekali. Lalu apa yang dilakukan Pak Guru? Sekarang Bapak sudah tahu siapa pemenang dari lomba mengerjakan PR ini. Siapa? Semua orang bertanya-tanya. Pemenangnya adalah Runi dan Rudi. Hah? Runi dan Rudi? Tidak ada sedikit pun tanaman yang tumbuh dari potnya, tapi dia menjadi pemenangnya. Semua orang tentu bertanya-tanya. Lalu Pak Guru berkata, "Pak Guru sebenarnya sudah memberikan kalian benih yang busuk sehingga tidak mungkin tumbuh. Jadi sekarang Bapak bertanya, kalian yang potnya tumbuh dengan bunga-bunga indah
Dari mana kalian mendapatkannya? Karena Bapak hanya memberikan benih-benih yang sudah busuk, yang tidak mungkin tumbuh kembali. Oh, begitu, kata Rudi. Oh, pantas saja Datuk bilang ini benih kejujuran. Ternyata Datuk tahu kalau benih itu sebenarnya adalah benih yang sudah busuk. Alhamdulillah, ternyata kejujuran kita berbuah baik. Sejak saat itu mereka belajar, tak ada gunanya menjadi yang terbaik kalau ternyata kita hanya berbohong. Sekian cerita dari Kak Rona. Salam dari Inggris di padang rumput yang luas ini. Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum. Ini Kak Rona Mentari. Sekarang Kak Rona lagi ada di Inggris dan Kak Rona mau mendongeng. Dongengnya berasal dari website majalah Bobo, bisa dilihat. Dan kali ini Kak Rona mendongeng tentang binatang yang sering banget Kak Rona temui di Inggris. Apa itu? Adalah seekor tupai. Dan tupai yang kali ini Kak Rona akan ceritakan namanya Flick. Namanya siapa? Flick, bener banget, Flick. Nah, Flick adalah seekor tupai yang masih sangat muda. Dan ia belum pernah merasakan musim dingin. Sekarang kita tanya sama Flick yuk. Kira-kira apa yang akan dia lakukan ya sebelum musim dingin? Halo semuanya, aku adalah seekor tupai. Namaku Flick. Aku adalah seekor tupai yang masih sangat muda. Dan aku senang sekali bermain, mendengarkan cerita dari semuanya. Tapi kakak-kakakku selalu pergi di musim ini. Mereka selalu pergi untuk mencari makanan, yaitu kacang kenari. Iya Flick, ini saatnya kamu ikut bersama kami mencari kenari, persiapan makanan di musim dingin nanti. Tapi aku tidak mau, kata Flick. Aku lebih suka bermain, berakrobat di dalam pohon ini dan bertemu dengan binatang-binatang lainnya. Tapi kita butuh kenari untuk musim dingin. Memang sih, Flick belum pernah merasakan musim dingin. Jadi ia tidak tahu rasanya bagaimana dinginnya musim dingin. Kakakku selalu bilang kalau musim dingin itu sangat dingin. Ada salju yang turun. Tapi aku belum pernah merasakannya. Jadi lebih baik aku bermain akrobat saja dan mencari teman-teman yang lainnya untuk bermain bersamaku. Berbeda dengan Flick, kakak-kakak Flick lebih memilih untuk mencari buah kenari di luar. Itu dilakukan karena mereka akan menghadapi musim dingin. Dan saat musim dingin tiba, tidak ada yang mau keluar rumah. Karena apa? Karena terlalu dingin untuk mereka. Hingga akhirnya musim dingin pun tiba. Benar saja, Flick kedinginan. Dan apa yang dia katakan? Ternyata musim dingin sangat dingin ya. Aku tidak menyangka kalau sedikit ini aku jadi tidak mau keluar rumah. Tuh kan kataku, memang sebaiknya kita tidak keluar rumah saat musim dingin karena terlalu dingin. Sudah, makan buah kenari yang sudah kakak dan saudara-saudaramu ini kumpulkan. Terima kasih ya kakak. Aku minta maaf karena selama ini aku tidak membantu kalian. Tapi aku akan membantu nanti kalau musim dingin akan tiba di musim mendatang. Sudah, tidak apa-apa. Tapi aku punya cara. Apa itu? Karena kalian sudah membantuku mengumpulkan makanan yang aku tidak lakukan, bagaimana kalau sekarang kita berkumpul di sini dan aku akan memperlihatkan akrobat dan bercerita dari cerita-cerita yang aku kumpulkan ketika kakak-kakak semua mencari buah kenari. Oh, jadi kamu mengumpulkan cerita ketika kami semua mencari buah kenari? Iya, aku kan senang bertemu dengan teman-temanku yang lainnya. Lalu aku mendapatkan banyak cerita dari mereka. Aku juga mendapatkan banyak cerita dari paman burung hantu. Baiklah kalau begitu, cerita. Flick memang tidak membantu kakak-kakaknya untuk mencari buah kenari, tapi ia ingin membuat semuanya senang. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan semua keluarganya di dalam rumah pohon yang ia miliki dan membuat suasana musim dingin menjadi lebih hangat dengan cerita-cerita yang ia sampaikan. Dan setelah ia bercerita, semuanya bertepuk tangan untuk Flick karena
Flik bercerita dengan sangat indah. Terima kasih sudah mau mendengar ceritaku. Besok lagi aku akan tetap membantu kakak-kakakku mencari buah kenari. Maafkan aku ya, tidak membantu kalian kemarin. Tidak apa-apa, Flik. Terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Itulah tadi kisah tentang Flik, seekor tupai muda yang baru pertama kali merasakan musim dingin bersama keluarganya. Terima kasih sudah mendengar cerita Kak Rona. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Tetap di YouTube channel Majalah Bobo dengan bersama Kak Rona Mentari. Dadah. Yeay. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.